ikuti terus kegiatan-kegiatan kami. Jangan lupa tekan like dan subscribe-nya. Terima kasih. Nama saya Radifa Rahma, saya dari kelas 8A. Saya pernah mendapatkan juara 1 dalam MGMP Matematika kelas 7 tingkat Kabupaten Kendal, dan saya pernah memperoleh nomor 3 dari Lomba Matematika Primagama se-Jawa Tengah. Saya mendengarkan guru ketika diterangkan dan mencoba mendalami materi. Jika belum paham, saya akan menanyakan kepada guru saya, dan selain itu saya akan mengerjakan soal-soalnya. Selain itu, saya juga berkonsultasi terus kepada guru mata pelajaran agar mendapatkan penjelasan lebih. Hambatan saya dalam masa pandemi ini, meskipun ada alat komunikasi, tapi akan lebih baiknya jika bertemu langsung dengan beliau. Usaha kami untuk memotivasi anak yaitu dengan cara pendampingan belajar. Jadi kami berusaha untuk mendampingi anak saat belajar. Kemudian apabila ada lomba memungkinkan untuk ikut, maka kami daftarkan anak kami untuk mengikuti lomba. Kami dorong dia untuk mengikuti berbagai lomba untuk mengasah kemampuannya. Kemudian apabila dia mendapatkan prestasi, kami akan memberikan penghargaan walaupun tidak seberapa atau tidak mahal, untuk anak lebih termotivasi lagi dalam belajar dan mengikuti lomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak saya ditugaskan di sini tahun 2018, kita mencoba untuk merubah visi. Visi madrasah ini harus menantang, di mana visi ini harus punya pandangan jauh ke depan untuk pengembangan lembaga ini secara masif. Jadi dengan perubahan visi menjadi religius, berprestasi, dan berkecakapan hidup, ini merupakan roh madrasah dalam rangka untuk peningkatan prestasi siswa, pengembangan madrasah secara masif. Dalam rangka untuk menjawab atau merespon tantangan ke depan, bahwa madrasah kita harus bisa bersaing dengan yang lain, maka kita coba untuk kita rintis kelas 9 sebagai pilot project. Anak-anak kita yang terbaik kita kumpulkan di sana dan kita berikan pembelajaran yang sedikit berbeda dengan yang lain, berbeda dengan kelas reguler. Jadi kelas unggulan ini dari jumlah jamnya sudah jauh lebih banyak, yaitu full day sampai jam 3 sore. Kemudian ada tambahan-tambahan pelajaran, ya, sains, kemudian bahasa dan tahfidz Quran, yang nantinya bisa menjadi kader ketika kita ikut sertakan dalam kompetisi-kompetisi baik akademis maupun non akademis. Itu. Kemudian di sisi yang lain, di kelas reguler pun kita juga sama, kita juga terus meningkatkan kualitas, ya, dengan standar isi yang kita perbaiki terus, sistem penilaian yang inovatif, model pembelajaran yang inovatif, kreatif, ya, dan menyenangkan, itu terus kita lakukan, ya. Jadi sehingga anak belajar diharapkan tidak menjadi beban tetapi menyenangkan. Ini kita harapkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Harapan saya seluruh keluarga besar MTS Negeri 2 Kendal bisa bergotong royong bersama-sama, terus ikut meningkatkan kualitas madrasah kita, Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kendal, sebagai madrasah pilihan terutama di Kabupaten Kendal.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz Gani, kelas 9A. Prestasi yang saya raih antara lain mendapat medali perak di ajang Junior Science Olympiad yang diselenggarakan oleh Rangkaian Olimpiade Sains Indonesia di Medan pada tanggal 26 April 2020 dan mendapat medali perunggu di ajang Indonesia Olympiad of Science yang diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2020. Usaha yang saya lakukan untuk meraih prestasi yang saya dapatkan selama ini antara lain banyak mengerjakan pelatihan soal, membaca materi, dan konsultasi kepada guru pelajaran. Dan tidak lupa untuk berdoa dan tawakal kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 3 pihak, yaitu pertama siswa itu sendiri atau si anak itu sendiri, dia harus benar-benar tenang total dalam hal belajar atau mengembangkan bakatnya sesuai dengan minatnya juga. Yang kedua pihak sekolah, yang ketiga pihak orang tua. Nah, saya mungkin akan bicara yang kaitannya dengan orang tua karena saya selaku orang tua dari Abdul Aziz Hanif. Selama ini karena anak saya kebetulan minatnya di sains, sejak kecil terus dia memang sudah menunjukkan minatnya di sana. Makanya kalau dia senang baca, sedapat mungkin kami carikan sampai ke Gramedia, ke toko-toko buku yang lainnya, kami turuti pengennya dia. Terus kemudian dia sifatnya yang untuk yang audio visual kami carikan di YouTube, misalnya kayak National Geographic dan yang lainnya yang kira-kira discovery seperti itu yang dia senang. Sejak kecil itu dia sudah saya arahkan, saya berikan fasilitas untuk bisa banyak belajar dari situ. Kebetulan waktu dia di level sejak di level SD, dia di Madrasah Ibtidaiyah, dia diseleksi untuk mendukung lombanya sendiri. Kami di rumah selain dari bimbingan di sekolahan, saya dan istri saya dan ibunya itu memberikan tambahan-tambahan sendiri. Ya, kebetulan semampu kami. Jadi misalnya ada materi-materi yang belum dibahas di sekolah, kami gabung dengan komunitas-komunitas ya MIPA. Jadi cari tahu juga untuk Olimpiade Sains itu bagaimana, dari karakter soalnya bagaimana. Dari situ kami pahami ternyata harusnya anak terus begini. Makanya kami juga berikan tambahan. Di rumah saya dan ibunya bergantian tiap ada waktu luang untuk memberikan bimbingan khusus pada anak saya. Terus selain itu juga penting, ibarat olahraga masuk ke Olimpiade Sains seperti halnya atlet. Jadi harus banyak berlatih, banyak ikut ajang lomba, biar mental bertandingnya, mental kompetisinya juga terasa. Makanya kalau ada lomba-lomba ya kami ikutkan, biar dia terbiasa dalam iklim kompetisi. Bahkan dalam masa pandemi ini, karena beberapa lomba resmi tidak bisa diselenggarakan, lomba-lomba yang sifatnya online kami ikutkan. Seperti itu. Ya kurang lebih kami orang tua bisanya seperti itu. Jadi mendukung yang kira-kira apa yang dari pihak sekolah belum terpenuhi, kami harus banyak gaul sama komunitas-komunitas yang terkait dengan sains khususnya untuk anak saya. Mungkin itu yang bisa kami berikan untuk anak saya. Bagaimana yang paling penting lagi menjaga motivasi. Soalnya seringkali anak juga jenuh dengan seperti itu. Bagaimana kadang-kadang mengalami demotivasi. Nah ini kami sebagai orang tua harus bisa mengingatkan kembali, membangkitkan kembali. Bagaimana dia terus bersemangat, jangan pernah kendor. Karena tidak cukup menghadapi lomba
event-event perlombaan hanya cuman di persiapan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu. Sedapat mungkin jauh-jauh hari sudah persiapan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendukung siswa berprestasi di MTS Negeri 2 Kendal, usaha-usaha yang dilakukan oleh siswaan yaitu diantaranya memfasilitasi keperluan tentang perlombaan yang ada, tentunya tidak terlepas dari hal-hal yang dibutuhkan, dan tentunya untuk siswa yang siswa yang berprestasi itu ambil di MTS Negeri 2 Kendal untuk tingkat prestasi akademik. Dengan adanya kelas unggulan, maka untuk lomba-lomba yang sifatnya akademik dapat terbantu oleh kelas unggulan, sehingga kita tinggal mengambil anak-anak yang berbakat, yang mempunyai kemampuan di bidang akademik, kemudian kita tambahi, kita drill khusus tentang pelatihan-pelatihannya tersendiri, baik yang mungkin bisa mengambil tentor guru yang dari luar maupun guru-guru yang mumpuni di MTS Negeri 2 Kendal ini. Tentunya harapan kami dengan adanya itu dapat menghasilkan prestasi yang terbaik. Demikian juga untuk siswa-siswa yang berprestasi di bidang non akademik. Dan alhamdulillah di MTS Negeri 2 Kendal itu juga ada ekstrakurikuler yang menampung bakat dan minat siswa, yang alhamdulillah di MTS Negeri 2 Kendal ini banyak sekali. Ada pramuka, ada ekstra BMR, ada ekstra seni bahasa Quran, ada marching band, ada pencak silat, ada bulu tangkis, ada rebana, ada lagi futsal, tenis meja dan sebagainya. Tentunya ini akan menjadikan landasan kami supaya nanti dalam kompetisi non akademik, apabila ada dalam kompetisi tersebut, kita tinggal mengambil anak itu, kemudian kita asah rutin, dan kita drill lagi, baik mengundang pelatih dari dalam maupun dari luar. Tentunya kami sangat mensupport, sangat memberikan motivasi kepada anak-anak yang prestasi. Apa yang dibutuhkan insya Allah kami cukupi, dan tentunya anak-anak pun akan lebih semangat dalam persiapan untuk mengikuti kompetisi-kompetisi yang ada. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhammad Azman Ali, kelas 9A dari MTS Negeri 2 Kendal. Prestasi-prestasi yang pernah saya raih yaitu yang pertama, juara 1 lomba matematika SMP MTS se-Kabupaten Kendal yang diselenggarakan pada tanggal 22 Januari 2020. Dan yang kedua yaitu juara 2 lomba tahfidz 1 juz tingkat Kecamatan Kendal yang diselenggarakan pada tahun 2018. Upaya-upaya yang saya lakukan untuk meraih prestasi tersebut diantaranya, yang pertama yaitu saya sering berlatih di rumah dengan cara mengerjakan soal-soal seperti soal-soal lomba ataupun soal-soal ujian. Yang kedua yaitu ketika di sekolah saya juga mendapatkan bimbingan khusus dari guru mapel yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu saya sering mencari berbagai sumber referensi untuk mengumpulkan informasi-informasi dan juga pengetahuan seperti dari Google, YouTube, Instagram, Facebook, dan juga dari buku-buku yang menarik. Yang keempat, tidak lupa juga berdoa.
Adapun hambatan-hambatan yang saya temui yaitu yang pertama, ketika saya menemukan soal-soal yang masih sulit dan saya pun belum mengerti materinya. Solusinya yaitu dengan bertanya kepada guru mapel yang bersangkutan di luar jam pelajaran. Yang kedua yaitu buku-buku yang saya gunakan untuk belajar masih kurang, sehingga informasi yang saya dapatkan belum terpenuhi. Solusinya yaitu dengan mencari dari sumber referensi lain, seperti dari internet ataupun bertanya kepada orang lain yang bisa. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ari selaku gurunya muafak dari MTSN 2 Kendal, saya akan menyampaikan bahwa selama ini usaha yang sudah saya lakukan untuk memotivasi Ananda Muhammad Muafak Azman Ali dalam kegiatan belajar mengajar itu sebenarnya itu sudah kembali kepada anaknya sendiri, Pak. Saya hanya mengarahkan untuk selalu yang pertama saya tekankan adalah masalah sholat. Itu jujur itu, Pak. Sholat itu kalau sebisa mungkin dia kalau sudah mendengar adzan apalagi sudah kumat sebisa mungkin langsung untuk ikut berjamaah. Yang kedua, waktunya mengaji ya langsung mengaji. Yang ketiga, kalau memang ada tugas itu biasanya agak saya oyak-oyak, Pak. Itu waktunya belajar atau ada tugas enggak sudah dikerjakan enggak, itu seperti itu. Ya alhamdulillah anak sudah bisa berjalan. Ya itu semua tidak luput memang dari arahan bimbingan. Saya berterima kasih sekali, Pak, dari bimbingan arahan terutama dari Bapak Kepala Madrasah MTSN 2 Kendal, juga semua segenap Dewan Guru dari MTSN 2 Kendal. Dan harapan saya mudah-mudahan Sinang Muhammad Muafak Azman Ali senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ridhonya Allah, menjadi anak yang sholih, menjadi anak yang birrul walidain, sehat selamat, kemudian berguna bagi agama nusa bangsa dan bermanfaat bagi masyarakat, menjadi anak yang qurratu a'yun bagi keluarganya. Itu saja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.